Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandani Lisa Putri, salah satu staf dosen di program studi pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Pendidikan profesi dokter gigi di FKG UNAN memiliki 4 semester yang harus dilalui mahasiswa melalui sistem departemental. Artinya, selama 4 semester mahasiswa akan masuk ke siklus masing-masing departemen atau keilmuan kedokteran gigi, yaitu ilmu kedokteran gigi anak, ilmu periodonsia, konservasi gigi, ortodonsia, bedah mulut, radiologi kedokteran gigi, ilmu prostodonsia, dan kesehatan masyarakat. Saat menjalankan siklus masing-masing departemen, mahasiswa harus menyelesaikan requirement yang telah ditentukan. Mahasiswa yang lulus pada semester tersebut adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua requirement dan lulus ujian dengan nilai minimal 65. Siklus ortodonsia terdiri dari 2 semester. Pada semester 1 diberikan nama mata kuliah ortodonsia 1 atau perawatan maloklusi 1. Pada semester kedua dinamakan ortodonsia 2 atau perawatan maloklusi 2. Pada ortodonsia 1 atau perawatan maloklusi 1, mahasiswa memiliki requirement sebagai berikut. 1. Kasus pasien maloklusi ringan, diskusi kasus awal pasien, menjadi presenter pada diskusi kasus, aktivasi peranti ortodontia lepasan, melakukan tracing atau analisa sefalometri, menjadi narasumber journal reading, menjadi narasumber bedah buku, mengikuti ujian DOPS, mengikuti ujian mini CX, dan mahasiswa juga tetap harus menghadiri diskusi-diskusi temannya berupa journal reading dan bedah buku. Capaian pembelajaran mata kuliah pada ortodonsia ini yang pertama, mahasiswa mampu membangun komunikasi dan hubungan terbuka dan jujur serta saling menghargai dengan pasien, pendamping pasien, dan sejawat. Kedua, menggunakan informasi kesehatan secara profesional untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ketiga, mengkaji proses tumbuh kembang dentokraniofacial prenatal dan postnatal. Yang keempat, melakukan pemeriksaan fisik secara umum dan stomatonatik, mencatat informasi laboratoris, radiologis, psikologis, dan sosial guna mengevaluasi kondisi medis pasien. Selanjutnya, menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis penyakit atau kelainan gigi mulut melalui interpretasi, analisis, dan sintesis hasil pemeriksaan pasien. Selanjutnya, merencanakan tahapan perawatan penyakit gigi dan mulut yang memerlukan tata laksana perawatan yang komprehensif dan adekuat. Selanjutnya, melakukan perawatan maloklusi dental kasus sederhana pada pasien anak dan dewasa. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ilmu ortodonsia 1, mahasiswa diharapkan akan melakukan diagnosa klinik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang, dan membuat rencana perawatan serta membuat peranti ortodonti lepasannya. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mempresentasikan kasus sebelum perawatan ortodontinya dimulai melalui kegiatan diskusi kasus atau telaah kasus yang akan dihadiri oleh dosen pembimbing dan teman-temannya. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mempresentasikan bedah buku dan mempresentasikan journal reading. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu melaksanakan penata laksanaan pasien, mahasiswanya juga mampu melakukan analisa sefalometri, dan mahasiswa juga mampu mempresentasikan telaah kasus dan mempresentasikan journal reading serta bedah buku. Sistem pembelajaran pada program studi profesi dokter gigi yaitu problem based learning, yaitu mahasiswa langsung dihadapkan dengan masalah di lapangan yaitu di rumah sakit gigi dan mulut FKG UNAN. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu adanya diskusi, di mana itu diawali dengan diskusi antara dosen pembimbing dan mahasiswa yang kemudian akan dipresentasikan melalui diskusi bersama teman-teman juga dan dihadiri oleh dosen pembimbing untuk persamaan persepsi, dan diadakan juga tanya jawab pada diskusi tersebut. Selanjutnya juga terdapat metode pembelajarannya berupa demonstrasi, terutama pada saat mahasiswa melakukan analisa sefalometri. Mahasiswa diminta untuk melakukan analisa sefalometri dan kemudian dosen juga akan melakukan demonstrasi bagaimana analisa sefalometri yang benar. Selanjutnya, mahasiswa juga melakukan praktik langsung kepada pasien
yaitu mereka akan melakukan pembuatan peranti ortodonti dan kemudian mereka akan melakukan kontrol ortodonti lepasan setiap kontrolnya. Kemudian pada saat melakukan diskusi kasus bersama teman-teman, mereka akan memaparkan atau mempresentasikan kasus mereka yang akan diikuti oleh tanya jawab dari teman-temannya. Kemudian dosen pembimbing juga akan memberikan pertanyaan kepada presentan, dan kemudian juga dosen pembimbingnya akan memberikan masukan atau meluruskan atau memberikan tambahan materi terhadap kasus yang sudah dipresentasikan oleh mahasiswa kepada teman-temannya dan juga terhadap mahasiswa tersebut. Untuk sistem penilaian atau assessment, nilai diambil dari nilai harian berupa nilai diskusi kasus, nilai journal reading, nilai bedah buku, dan juga nilai analisa psikolometri. Selanjutnya, nilai juga akan diambil dari nilai ujian mini CX dan juga nilai ujian DOT serta ujian bidang secara tertulis di akhir semester. Mini CX atau Mini Clinical Evaluation Exercise adalah suatu metode penilaian terhadap performance dokter gigi muda dengan menggunakan pasien. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diminta untuk melakukan 1 kali mini CX, yaitu anamnesis dan pemeriksaan klinis langsung kepada pasien. Selanjutnya yaitu ada DOPS atau Direct Observation of Procedural Skills, yang merupakan metode penilaian yang difokuskan untuk menilai keterampilan prosedural mahasiswa saat berinteraksi dengan pasien di klinik. Yang terakhir adalah ujian pada akhir semester berupa ujian secara tertulis yang terdiri dari soal objektif dan soal isian. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika nilai ujian ini adalah besar sama 65. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan tracing psikolometri ya, diskusi psikolometri. Oke, punyanya Sheryl sama Cantika. Coba kita lihat dulu. Ini ya untuk hasilnya. Oke, Cantika juga bisa lihat ya. Oke, ini coba. Ini apa nih Sheryl? Itu titik porion dokter. Kalau porion itu merupakan titik yang paling superior dari eksternal auditorium narcus. Oke, jadi ambilnya yang paling superior. Jadi nanti ya, ini kalau ini nanti dihubungkan porion, kornita, ini apa? Itu pivot horizontal dokter. Garis pivot horizontal. Terus selanjutnya kan terlihat ya kalau tulang anterior nasal spine. Tulang yang menutupi ini ya dok, incisivus atasnya dok. Ya kan gigi pasti ditutupi sama tulang kan. Nah ini tulang alveolarnya pasti kelihatan nih. Karena nggak mungkin kan langsung gigi aja, pasti ada kelihatannya sedikit tulang alveolarnya. Itu dihubungkan ke sini nih ke anterior nasal spine. Apa itu anterior nasal spine? Itu titik yang paling anterior dari prosesus maxillaris. Kelihatan ya. Di sini maksilanya di sini. Terus ujungnya di sini. Itu PNS. Ini jadi kelihatan ya di sini. Ini adalah bagian palatumnya ya. Jadi ini bagian maksilanya. Ini terjadi dari sini sampai ke sini. Di situ tertanam gigi. Bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya kalau B, cantik. Ini B. B mana? Adalah B itu apa supramental. Itu paling dalam dari vertebra. Jadi kan ada dua nih, kalau di rahang atas titiknya yang A ini yang subspinal, kalau yang B itu yang paling dalam dari ini. Nanti coba yang belum paham dan belum ini coba dibaca dulu ya. Dan A itu kan analisis horizontal dok. Nah itu garis dari S N ke A itu berarti maksila terhadap basis kraniinya dokter. Posisinya. Terus gimana kalau punya Sheryl? Kalau punya serial Kalau kita coba ambilkan garis dari ada besar. terus nanti bisa sudutnya dari N ke A. Jadi SNA itu dibentuk dari dua garis. Jadi kalau garis dibentuk dari dua titik N dan N ke A. Terus nanti kita ukur sudutnya berapa? Untuk serial 80 dokter. Oke, ini S dari S A nya mana? Ini ya.
ini ya. Ini 80 ya. Oke. 80 apa interpretasinya? Kalau untuk 80 berarti dia normal, Dok. Coba dipahami 80 lagi. sampai 80. Oke, berarti nilai SNA tuh normalnya 80 sampai 84. Kalau hasilnya 85, coba posisi maksila gimana? Lebih protrusif terhadap basis krani. Kita SNB-nya 85. Posisi mandibula terhadap basis krani prognatif. Jika SNA-nya 81. 81 posisi maksila terhadap basis krani ortognatif. Oke, good. Sekarang serial, coba misalnya SNA-nya 89. Itu posisi maksila terhadap basis kraninya lebih prognatif. Kalau SNB-nya 77. Kalau 77 berarti posisi mandibula terhadap basis kraninya lebih retrogradatif. Cuman dia stepnya aja. Sama yang gigi, soalnya lupa dok tadi sama yang gigi dua-duanya disto palatoversi dokter. Jadi belum begitu ini ya. Iya dok. Coba arahkan sedikit lagi. Z-springnya ke arah distal. Ya distalnya pernah. Iya, Nah, buka Z-spring itu pas di bagian distalnya itu ya. Coba. Jadi untuk ngetes ininya distalnya gimana? Tahu masih ada distalnya atau enggak di tengahnya gimana caranya? Oke, jadi apa aja masalah pasien yang tadi kekurangannya atau masalah Pertama kurang adaptasi plat sama wire. adaptasinya kurang, wire-nya kurang. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Diperbaiki lagi tuh. Ya gimana memperbaikinya? Mungkin posisi wire-nya lebih dipaskan lagi sama kondisi wire-nya. Soalnya kalau setiap aktivasi dia kurang cekat gitu jadinya. Dimulai dari ini dulu deh. Kalau Z-spring, ini tadi ada Z-spring kan? Nah, Z-springnya menurut Neta sudah oke belum posisi? Sedikit ke mesial. Kan dia tuh nggak nempel ke gigi. Jadi misalkan ini kan giginya tuh, kan? Ini tuh memang harus kena di sini. Kalau sekarang yang kena itu cuma bagian ujungnya aja. Dan itu pun juga dia nggak kontak bidang, tapi kontaknya lebih kayak kontak pipi. Jadi pergerakan apa yang diharapkan? Sedangkan kalau dia mau dikasih gaya, dia harus kena dulu. Walaupun mungkin ada bagian tertentu, ya setidaknya walaupun nggak harus semuanya. Kalau pada kasus-kasus tertentu, misalnya kita mau bagian mesialnya aja yang mau dimajukan, nah, bagian distalnya enggak. Jadi tapi pas di bagian mesialnya itu maksimal. Jadi jangan cuma tadi kan itu ngambang. Satu titik yang di Nah, mesialnya aja. itu gimana dia akan mau bergerak giginya kalau gitu. Adaptasi basisnya, coba cek lagi. Adamsnya sudah bagus belum posisinya. Kalau kurang bagus nanti paskan lagi. Iya. Karena kalau enggak tuh kan dia ngangkat itu aja bisa trauma oklusi kan. Itu kan ketinggian tuh basisnya. Nah, nanti coba tinggikan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Oke, baik. Hari ini kita akan memulai DST ya dari Viti sama Amel ya. Oke, mungkin nanti ada beberapa sesi. Mungkin pertama boleh nanti Viti sama Amel presentasi dulu. Habis itu nanti yang di sesi kedua boleh tanya jawab sama temannya. Nanti di sesi 3 baru saya kasih feedback. Oke, oke silakan Viti, Amel. Pak dokter dan teman-teman, pada siang hari ini, Viti izin untuk mempresentasikan diskusi kasus lipodan
ortodonti dengan pembimbing gigi Wulandani Liza Putri, spesialis ortodonti. Barangkali ada teman-temannya yang mau bertanya dulu. Ada Amel dan Fitri. Oke, coba Intan mau bertanya apa, Intan? Tolong dicatat ya. Tolong ditampilkan aja di slide biar semuanya bisa baca. Baik, terima kasih sebelumnya kepada presentan. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada presentan Amel. Oke, boleh dijawab dulu nomor 1. Untuk siapa tadi pertanyaannya? Baik, terima kasih dokter. Mungkin pertama Amel izin menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Ini boleh sih kalau mau mendorongnya itu sekalian ya tadi menjawab pertanyaan kalau mau pakai Z, pakai T, kapan dari temannya tadi. Jadi kalau misalnya biasanya sih kalau mau pakai gigi anterior sih biasanya kita pakainya memang Z spring. Untuk gigi di bagian posterior untuk dorong ke arah labial atau ke arah bukalnya kita memang seringnya pakai uh, T-spring. Nah, tapi memang untuk di dunia ortodonti ini dia sifatnya sih nggak saklek. Baik untuk merencanakan perawatan itu kita masih pakai prinsip tidak satu jalan ke Roma gitu. Jadi misalnya mau dorong ke arah anterior mau pakai uh, apa screw extensor bisa. Kalau mau dorongnya pakai protrusion arch bisa. Kalau mau pakai Z spring bisa, mau pakai T-spring bisa. Nah, kalau misalnya nih pada kasus yang tadi dikatakan temannya ada yang memakai T-spring pada gigi incisif baik bawah dan atas dan itu adalah kedua-duanya dipakaikan. Nah, itu bisa saja namanya tuh modifikasi gitu. Jadi kalau mau bikin satu-satu ya boleh aja. Kalau mau bikin langsung bentuknya seperti T besar juga bisa. Nah, biasanya kalau misalkan kita memang satu arah yang akan didorong, terutama nih yang di bagian labial sini, kalau misalnya gigi satu-satu dan dua satunya itu misalnya sama-sama dia bagian mesialnya yang lebih ke palatal atau mesiopalatotorsiversi, kita kan mau dorong tuh mesialnya dua-duanya. Nah, itu kita bisa pakai satu test spring bisa. Mau pakai masing-masing satu Z spring jadi ada dua Z spring di masing-masing sisi itu juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya posisinya yang satu misalnya gigi satu-satunya itu yang distalnya yang lebih ke palatal, terus juga yang gigi dua satunya mesialnya yang lebih ke palatal. Nah, tentu nggak bisa pakai si Z spring, si T spring yang modifikasi itu kan, karena kan yang akan didorong gayanya beda. Yang ini yang lebih masuk, ini yang akan didorong, distalnya yang akan didorong. Kalau gigi dua satunya, gigi bagian mesialnya yang akan didorong. Tapi kalau dibikin di sini dua, berarti kan agak kurang cocok ya. Kalau dibikinkan satu T untuk langsung dua gigi. Mungkin pada kasus itu bisa aja pakai Z spring di masing-masingnya gitu. Untuk misalnya pada gigi caninus ini, kalau misalkan mau pakai Z spring itu juga boleh aja. Nggak masalah sih. Memang walaupun memang sebenarnya T spring ini lebih sering digunakan pada gigi posterior. Karena memang tadi uh, besar kawatnya ini juga dia lebih panjang dan dia bisa lebih mendorong dengan lebih kuat. Tapi kalau seperti tadi yang mau dimodifikasi ya nggak masalah juga gitu. Cuman balik lagi ya, terutama untuk yang anterior tadi gimana. Terus kalau misalnya untuk penambahan peninggi gigitan, misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kalau misalkan memang overbite-nya itu yang lebih besar. Nah, coba deh saya tanya, misalnya Intan, kalau misalnya ada pasien, dia itu punya overbite-nya itu adalah dia mau didorong nih ya, crossbite ya ceritanya. Kalau overbite-nya -2, terus freeway space-nya 2. Nah, itu Intan perlu peninggi gigitan atau tidak? Perlu dokter. Kenapa?
Karena dia antara free waist space sama apa namanya overbite-nya itu sama dok. Seharusnya kalau misalnya kalau nggak perlu bite plan, kalau free waist space-nya lebih besar daripada overbite-nya dok. Dengar saya, overbite-nya -2. Overbite-nya 2. Gimana? Tidak perlu dokter, Kenapa? karena dia sudah mengkoreksi dok. Maksudnya sudah koreksi? Em, karena dia edge to edge, jadi dia nggak perlu lagi dokter kan antara freeway space antara overbite-nya kan -2, terus yang freeway Saya space-nya ganti deh biar Intan nggak bingung. Overbite-nya -1. Overbite-nya -1. Freeway space-nya 2. Gimana Intan? berarti nggak perlu dokter. Kenapa? Karena dia freeway space-nya lebih besar daripada overbite-nya dok. Nah, sebenarnya Intan harus bayangin dulu. -1 overbite artinya, nih ya, ini gigi atas, gigi bawah. Terus kalau kita melihat overbite itu dalam arah vertikal atau dalam arah horizontal? Dalam arah horizontal dok. Overbite, Maaf dok, kalau overbite dari arah vertikal dok. vertikal. Kalau normalnya berapa overbite-nya? 2 sampai 4 mili dokter. Oke, kalau dia -1 artinya Kalau -1 berarti dia deep bite dok. -1 dia open bite. Ini 4, ini 3, ini 2, ini 1, ini 0, ini -1, -2, -3, -4. Ngerti? Iya dok. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dia overbite-nya 7 artinya apa, Intan? Kalau 7 yang overbite-nya dok, Mm-mm. berarti dia deep bite dok. Oke. Kalau -7? Berarti dia open bite dok. Oke, pokoknya kalau sudah lewat dari 0, open bite ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dia minus, berarti dia perlu nggak sih peninggi gigitan? Kalau minus berarti dia perlu dokter. Kenapa? Kan gigitannya sudah terbuka. Gigitan mana Iya lagi ya, harus maaf dok. dibuka? Kalau dia minus dia nggak perlu peninggi gigitan karena dia open bite tuh. Kalau misalkan terus berarti nggak perlu ya. Berarti sudah paham kan yang lain-lain? Hafiza juga sudah paham maksudnya? Mengerti maksudnya ya kalau untuk overjet, hitungannya overjet. Sama juga dengan overbite. Untuk overjet juga gitu. Misalnya ini gigi bawahnya, ini gigi atasnya. Ini kalau misalkan ini kan dia positif. Misalnya 2, terus ini 0, terus ini minus. Jadi rahang bawahnya kalau lebih maju, overjetnya gimana Anissa? Kalau misalnya rahang bawah lebih maju daripada rahang atas, overjetnya berapa? Eh, positif atau negatif? Izin dokter, jika yang majunya rahang atas itu berarti yang positif dokter. Kalau yang bawah yang lebih maju, overjetnya gimana? Jadi overjetnya negatif dokter kalau rahang bawah. Negatif ya. Berarti kalau overjet negatif, berarti dia lebih maju rahang atas daripada rahang bawah ya. Untuk sampai di situ ngerti ya kalau untuk overjet dan overbite ya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi ya, boleh kita tutup dulu dengan berdoa ya, silakan. Baik, terima kasih dokter. Setelah berakhir feedback dari dokter, maka berakhir pula lah diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih sebelumnya dokter. Oke, saya izin pamit ya.